Nah, sebenarnya rujak buah ini adalah kudapan atau jajanan yang tertua. Dan dari rujak buah, perkembangannya adalah asinan buah. Asinan sayur justru yang benar-benar campuran berbagai macam budaya. Buat aku terbukti ini memang salah satu resep tertua karena di buku manapun dia ada hadir. Hai Jejak Lab Indonesia, kembali lagi sore hari ini kita ngebahas tentang salah satu jajanan yang kita sukai yaitu rujak dan asinan. Nah sebenarnya rujak buah ini adalah kudapan atau jajanan yang tertua. Dia terekam dalam prasasti Taji Mataram kuno yaitu tahun 901 sebelum Masehi, jadi lebih dari 1000 tahun. Dan di dalam resep itu sausnya atau cocolannya 2000 tahun kali, sekarang 2000 ya? 2025. Ih. Oke, Yes. correction gitu ya. Jadi sausnya yang asli di dalam tercatat dalam prasasti itu hanyalah gula merah dengan cabai gitu. Bahkan ada bentuknya yang ini katanya biasanya di rumah-rumah garam dengan cabai. Jadi kalau sekarang ada yang versi dengan kacang itu merupakan inovasi atau alkulturasi dari berbagai budaya seperti Tionghoa, Portugal, Arab di dalam kuliner kita gitu ya, budaya kuliner kita. Dari si asinan buah lalu berkembanglah menjadi asinan sayur ini. Nah kalau dilihat kan ini benar-benar ya ada berbagai macam sayuran, ada kacang, ada tahu. Itu merupakan campuran dari berbagai budaya yang mempengaruhi bentuk asinan kita. Betapa kreatifnya orang Indonesia dengan berbagai bahan alam yang ada. Aku tuh suka mikir loh, kenapa ya orang itu mikirnya gitu ya? Oke, aku ada bengkoang nih, mau aku asin gitu deh. Apa ya yang di pikiran dia untuk terus dia melakukan itu ya? Kalau ini kan rujak gitu ya, buah oke dipotong-potong. Mungkin ini kali ya, dia berkebun menghasilkan bengkoang, kebanyakan nggak tahu mau diapain, akhirnya ya Di asin ini ya. Itu kan ya, sampai aku tuh punya buku resep yang isinya asinan buah-buahan dan bahkan bahan-bahan seperti daging, udang, ikan tuh bisa diasinkan juga. Ya iyalah ikan asin kan apa ya? Iya. Ya kan? Tapi aku belum pernah tahu daging asin. atau udang gitu. Cuman ya gitu. Kalian kalau makan beginian, pedesnya sedang, nggak pedes atau pedes banget? Sedang. Aku pencinta pedas, tapi kalau makan buah aku nggak mau terlalu pedas karena hilang rasa buahnya. No, true. You? Sedang apa pedes? Tergantung mood. Iya kan ada hari-hari yang kayaknya hari itu minum pedas gitu. Tapi ada hari-hari aduh kayaknya perutku lagi nggak enak nih hari ini, udahlah yang biasa aja gitu. Tapi kalau terlalu pedes emang nggak enak. Di negara lain kan juga ada ya, kalau nggak salah Singapura Malaysia ada ya, rojak kan ya. Rojaknya. Dia Di sini dengan kalau kacang. nggak salah asinan buah gini di Thailand nih kalau nggak salah ada ya. Thailand juga. Iya, aku juga pernah dia. Itu bahkan kan ada tuh yang jambu yang gede-gede dibilangnya asinan Thailand kan. Manisan asinan What do you call them? The jambu, the green thing. The green. Is it jambu biji? Iya, yang hijau itu. Yang gede itu. iya, jambu Bangkok. Iya. Rujak ini dalam budaya Jawa sebenarnya memainkan peranan penting karena bila seseorang itu hamil biasanya di 7 bulan ya, angka 7 tuh kan untuk budaya Jawa tuh cukup sakral ya. Jadi di 7 bulan dia akan mengadakan semacam syukuran ya, sudah mencapai 7 bulan, dan dalam upacara itu ada yang namanya istilahnya mitoni. Ya, si mitoni ini salah satu menu yang disajikan adalah si rujak ini. Bukan rujak serut. Kan Oke. rujak buah karena itu nih aku nih kehadiran rujak dalam upacara ini
dipercaya sebagai doa agar proses persalinan berjalan lancar. So itu sangat sangat penting ya untuk siapapun yang sedang hamil gitu kan. So dari 3 ini yang tertua adalah si rujak buah. Rujak buah dengan si cocolannya adalah si gula Jawa dan Kacang. no kacang, justru cabai aja. Jadi aslinya emang begini aja, nggak pakai kacang. Nah kalau kacang itu memang perkembangan inovasi ke sini. Dan dari rujak buah perkembangannya adalah asinan buah. Ini untuk dalam rangka memperpanjang waktu atau kesegaran dari si buah-buah ini gitu. Makanya sausnya simple banget, asam, manis, pedas, dah. Itu aja. Ini biar dipercaya sebagai pengaruh Tionghoa, akulturasi Tionghoa di dalam budaya Indonesia. Kalau asinan buah, nah ini yang benar. Ini asinan sayur ya benar. Asinan sayur justru yang benar-benar campuran berbagai macam budaya, akulturasi dari Arab, Portugis, Tionghoa, ada semua karena ada tahu, ada si kacang, sausnya juga saus kacang dengan cuka. Nah, itu kayaknya Indonesia dari Betawi ya. Ya, Betawi juga ini pengaruhnya sangat kental di sini. Gitu. Kalau buah, asinan buah, ini apa rujak buah, itu kan ada macam-macam ya. Ada yang buah gini, ada yang buah serut, ada rujak bebek gitu. Bebek, ya. Tapi katanya yang kalau dari resep dari prasasti Taji itu buah potong. Buah dipotong dan harus ada 7 macam. Ya si Jawa ya, kan 7-nya ya. Harus ada 7 macam. Tradisi. Nah, bahwa dari situ terus berkembang ke rujak bebek, rujak serut, apa itu merupakan perkembangan. Kalau yang tertua di sisi rujak buah ini tercatatnya di prasasti Taji itu di Mataram, naskah Mataram kuno sebagai rurujak ya. Serupa dengan di episode sebelumnya yang kita ngebahas tentang rarawan jadi rawon, rurujak jadi rujak gitu ya. Itu kedua resep itu sudah ada dari tahun 901 sebelum Masehi. Kalau dilihat dari buku yang aku miliki ya, si resep rujak ada di buku 1902. Di Mustika Rasa juga ada ya. Bahkan di buku masakan Belanda untuk masakan Indonesia juga ada. Jadi memang dia buat aku terbukti ini memang salah satu resep tertua karena di buku manapun dia ada hadir gitu. Cuman kalau di buku resep nenek nih dia masuk dalam kategori sambal-sambelan. Sambal rujak gitu. Untuk rujak. Jadi emang dulunya dikenal sebagai mungkin rujak. Itu rujak apa resepnya resep ini kali sambal rujak ini. Iya, ini. Jadi ya itu yang aku percayakan bahwa adanya kacang itu merupakan inovasi dengan berjalannya waktu. Kalau resep aslinya hanyalah nggak pakai kacang, hanyalah sekarang sampai pakai kacang tanah, kacang mede gitu kan. Iya, kalau kacang mede mahal bener jadi. Biar mahal jadi kacang mede. Iya. Tapi kebayang nggak kalau orang Belanda ada resep ini, itu kan rujak nih. Buahnya itu kan ini kan buah-buah tropis. Kebayang nggak sih di Belanda lo mau ngerujak pakai apa coba? Apel, nanas, pisang timun, pakai pisang benyek, pepaya, pir. Zaman dulu kan pepaya kan susah. Ya kan kita ngomongin zaman dulu apa zaman kita sekolah dulu atau zaman sekarang? Nah, itu zaman tahun ini aja nih. Ya kan? Tahun 70-an tapi yang ya pasti ada jambu air nggak ada dong kan. Iya pasti dia kan paling pakai apel, pir, yang keras-keras gitu kan. Iya. Nggak mungkin dia pakai pisang. Tunggu ya kita lihat. Saya lihat deh. Buku ini ada tulisan tangannya loh. Wih, keren ya. Tulisannya tulisan orang jadul banget. Ya. Dan dia tulisnya yang masih chiffon cake. Tulisannya sambung. Nih,
rujak gobet. Nah, itu apa lagi Iya tuh? kan? Si 87. Rujak gobet tuh bebek kali ya, bukan? So, 2 ketimun, 2 krai. What's krai? Krai. I don't know. 2 bangkuang, dia tulis loh bangkuang, blimbing manis. Which is not, so they know the difference between blimbing ulu and the Iya. buah blimbing ya. 1 yonge mangga. Mangga muda. Mangga muda ya. 2 kedondong. Gue pikir ada tulisannya Yongens. Oh, Iya. Yongens. 2 kedondong, so they know kedondong. 2 ketela, so ubi. Nah, here they use the ini. Oh, gobet means bebek, because they use yang pisang kelutuk batu. Pisang kelutuk. Dia tahu. Iya, pisang batu. Hutan batu. 1 ronde lombok, 1 lombok rawit, 1,5 telepel terasi. What as Telepel itu ini sendok teh. teh kan? Telepel. Telepel. What as azidin? Kok pakai terasi sih? Oh, rujak bebek. Petis. And salt. Salt tuh salt. Salt. Iya. Garam. Pakai petis, dia bikin rujaknya. Disajikan dengan kerupuk. Kerupuk udang. Iya. Kok aneh? Iya, jadi kayak mungkin dicampur kali ya kalau mereka ya. Iya. Dicampur, sausnya dicampur gitu. Ya kan bebek kan? Babak. I find it amazing bahwa ada negara lain yang begitu sayang sama makanan Iya, Indonesia. dia kan bikin resep ini kalau gue nggak salah. Berarti dia kan bikin resep ini pada saat di Indonesia mestinya. Is it? Iya nggak sih? Jadi bahan-bahannya memang bahan-bahan Indonesia. Iya. Tapi dia emang Dia bikin kan resep-resep Indonesia. Jadi iya. Coba. pastinya bahan-bahannya adalah bahan-bahan Indonesia. Indonesia. Oh, dibahas sama ini loh. Sama media-media Belanda. Iya ya, penasaran kok ini dibuat di sana apa di sini ya. Tapi ini untuk sekolah di Belanda. Sekolah masak di Belanda. Di Amsterdam pula. Iya, tapi menurut gue dia bikin resep ini mungkin di Belanda, tapi berdasarkan pengalaman Dia di sini. Indonesia gitu. Jadi bahan-bahannya pun bahan-bahan Indonesia. So, begitu ya teman-teman ya. Kita mau melanjutkan lahap-lahap makan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.